Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi ya di mata kuliah kita, mata kuliah gerakan sosial. Pada hari ini kita masuk di pertemuan kelima, gitu ya. Setelah beberapa pertemuan kita lalui, kita mendiskusikan, membincangkan tentang gerakan sosial, gitu. Jadi di pertemuan kelima ini kita secara spesifik mengkaji, membahas tentang pola dan juga bentuk dari gerakan gerakan sosial gitu. Oke. Nah, jadi sebelum kita lebih dalam, lebih lanjut untuk mendiskusikan materi kita pada pertemuan ini, sedikit saya coba untuk mereview kembali tentang pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Ya, ini gunanya apa? Untuk merefresh, ya, merefresh ingatan. Karena memang saya harus sebut bahwa sebenarnya kuliah itu kan berkesinambungannya. Materi satu itu punya hubungan dengan dua sampai nanti akhir, gitu. Oke? Nah, oleh karena itu saya akan coba untuk merefresh atau juga mereview kembali tentang apa yang menjadi mata kuliah di gerakan sosial ini. Nah, teman-teman, ini apa namanya? Rancangan pembelajaran kita ya, gitu. Atau ada istilah yang menyebut RPS juga boleh, gitu ya kan? Nah, eh, untuk mata kuliah gerakan sosial itu eh, ada CPL dan juga ada CPMK-nya, gitu. CPL itu maksudnya adalah capaian pembelajaran itu yang kemudian diinginkan target dari prodi untuk kemudian teman-teman semua yang ada atau yang kita belajar di prodi ilmu politik ini khususnya pada mata kuliah gerakan sosial itu tercapai gitu. Oke. Kemudian ada CPMK-nya begitu. RPS ini sudah apa namanya saya berikan begitu ya, dan teman-teman bisa mengulang kembali dan membaca bahwa di sini ada lebih kurang 4 CPL ya yang kemudian bisa kita dipahami gitu. Kemudian ada 6 CPMK gitu. Dari 4 CPL ada 6 CPMK dan masing-masing dari CPMK itu ada subnya begitu. Ya kan, sub CPMK 1 itu masih mampu mendefinisikan gerakan sosial dan karakteristik utamanya seperti gerakan sosial lama, gerakan sosial baru, pola dan bentuk dalam gerakan sosial. Jadi materi kita ini pada dasarnya adalah masih membahas tentang seputar dari sub CPMK 1, ya kan? Atau dalam perkataan lain masih mengkaji tentang konsep dasar dari gerakan sosial itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman nanti ini bisa dibaca untuk kemudian kita paham betul sebenarnya mata kuliah ini kemana tujuannya gitu kan. Nah, masa ya kita kuliah kemudian kita nggak ngeh ini mau kemana arahnya begitu ya kan. Nah, jadi supaya juga tidak ada kesan bahwa kok kita banyak banget nih mata kuliahnya dalam satu semester. Untuk apa banyak-banyak? Gitu kan? Nah, tapi ternyata mata kuliah itu dia ada capaian yang diinginkan. Saya bilang ini semacam rumpun ilmu sebenarnya, ya kan? Dalam kalau pohon, pohon itu ada daun, daun itu seolah-olah terpisah satu sama lain, ya kan? Gitu. Tapi sebenarnya nggak, mereka menyatu dalam ranting-ranting, gitu. Menyatu dalam sebuah dahan. Jadi kita paradigma ilmu pengetahuan sebenarnya begitu. Oke, teman-teman nanti uh, bisa kita apa namanya diskusikan lebih lanjut dan juga teman-teman bisa dapat pemahaman yang lebih bagus terkait dengan uh, kemana arah dan tujuan dari proses pembelajaran kita ini. Nah, kemudian ini ada apa namanya korelasi.
gitu ya, antara CPMK 1, kemudian ada sub CPMK yang beginian ini, antara materi 1, 4, begitu ya. Jadi ini ingin menegaskan bahwa ada kesinambungan dari materi-materi yang kita kaji. Gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, saya lanjut. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Kalau enggak, kita lanjut dulu ya. Gitu. Nah, hari ini kita bahas tentang ini di pertemuan kelima, fokusnya bicara tentang pola dan bentuk gerakan sosial. Metode belajarnya sebenarnya adalah problem based learning, gitu. Ya kan, belajar, tapi dasarnya itu adalah pada konteks melihat masalah-masalah. Gitu. Jadi saya sebut bahwa gerakan sosial itu tidak murni teori, gitu, bukan pure teori, tapi adalah satu konsep teori juga, ya, konsep teori, dan kemudian melihat fenomena langsung. Ini akan kita bahas nanti. Gitu. Jadi berdasar fakta-fakta, lalu kemudian fakta-fakta inilah yang dilihat, dianalisis, diinterpretasi terhadap satu kenyataan sosial, satu kenyataan politik, gitu. Atau satu kenyataan hukum juga. Kenapa saya bilang menyentuh pada hukum? Ya karena hukum itu kan punya dua sisi ya. Gitu. Cenderung bisa tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu. Nah, kalau seandainya tajamnya ke bawah, ya ke masyarakat. Masyarakat mana? Pasti masyarakat ya kelas bawah yang nggak berdaya. Gitu. Lalu kita mau diam dengan ketidakberdayaan itu? Jangan. Nah, ya kan? Maka kita perlu gerakan sosial. Gitu. Jadi gerakan sosial itu adalah tindakan yang diorganisir oleh masyarakat sipil atau masyarakat bawah, begitu. Tidak juga menyebut masyarakat bawah, masyarakat sipil. Ya. Nah, sebelum kita lanjut terkait dengan ini, berkaitan dengan RPS kita ya, capaian pembelajaran, saya ingin bertanya kepada teman-teman, pada adik-adik semua, berkaitan dengan materi-materi sebelumnya yang kita bahas sebelum masuk pada pola dan bentuk. Kira-kira gerakan sosial itu apa sih? Oke, silakan Mbak. Kumpulan tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang atau komunitas untuk memperjuangkan perubahan sosial, politik, ekonomi, atau budaya di dalam masyarakat. Oke, good. Ada yang lain? What is social movement? Apa itu gerakan sosial? Kira-kira pendidikan itu bentuk dari gerakan sosial nggak sih? Bagian ya. Gitu. Nanti kita lihat bahwa gerakan sosial itu ada yang bersifat radikal, ada yang bersifat fungsionalis. Gitu. Bahwa teman-teman kita edukasi pendidikan itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari gerakan yang bersifat fungsionalis. Dia nggak frontal. Gitu. Ya kan, jadi betul kata mbaknya tadi bahwa gerakan sosial itu adalah tindakan kolektif. Ya, namanya juga sosial. Ya, itu tidak dilakukan oleh satu individu tapi adalah kolektif. Gunanya apa? Untuk menuntut agar perubahan terjadi atau mencegah agar perubahan itu nggak terjadi. Kenapa dicegah? Ya karena dianggap kalau terjadi perubahan ini membahayakan, kan, merusak sistem, memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Sebaliknya, dituntut perubahan karena dianggap kondisi saat ini itu berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Saya mau nanya, Indonesia sekarang sedang baik-baik saja apa enggak? Enggak, kenapa? Tajam ke bawah apanya yang tajam, apanya yang tumpul. Main tumpul-tumpul aja gitu kan. Banyak orang bilang Indonesia ini sedang tidak
baik-baik saja. Sebenarnya teman-teman kalau mendengar itu Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sebenarnya kenapa sih? Ingin menggambarkan apa itu? Gimana kira-kira? Oke, kondisi pemerintahan. Kira-kira apa lagi? Peraturan yang berlaku, ada kondisi pemerintahan, kemudian ekonomi yang tidak stabil, betul. Jadi kalau kita hubungkan antara yang tiganya tadi, ada pemerintahan, ada kemudian ekonomi yang tidak stabil, ini berkaitan dengan persoalan polisi, kebijakan, kan? Ketika kebijakan itu kemudian tidak tidak diambil, tidak didistribusikan dengan cara yang baik dan adil, maka kemudian ketimpangan terjadi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, kenapa gerakan sosial itu muncul? Kita sudah bangun argumentasinya tadi bahwa gerakan sosial itu hadir muncul karena adalah persoalan ketimpangan yang besar dalam kehidupan masyarakat kita. Ketimpangan itu bukan cuma kemiskinan, ketidakadilan hukum juga adalah ketimpangan. Jadi teman-teman tadi sudah mendapatkan kuliah, saya pikir tentang kekerasan, ya kan, stereotip, diskriminasi, itu juga ketimpangan, gitu, ya kan. Maka kemudian ketika ketimpangan-ketimpangan ini muncul dan kemudian mulai besar terjadi, sulit untuk dirubah, begitu. Nah, maka jalan alternatif untuk melakukan perubahan itu adalah dengan melakukan gerakan. Itulah sebabnya kenapa kemudian mahasiswa adalah sebagai agent of change, agen dari perubahan. Gitu. Yang aksi-aksi kemarin itu ada yang ikut di sini. Siapa yang ikut aksi? Ya, gitu. Ada aksi tentang uh, apa? Tolak tolak RUU. Ya banyak kan. Ada juga soal saya menyentuh yang agak sensitif ini soal uh, wapres misalnya. Iya, jadi bentuk demonstrasi itu adalah bagian dari yang kita sebut dengan tindakan kolektif. Karena demonstrasi itu kan cenderung tidak dilakukan oleh satu orang kan, pasti rame-rame. Kenapa rame-rame? Karena adalah isu-isunya itu juga berkaitan dengan isu publik, kebijakan, isu publik maksudnya. Gitu. Nah, kamu bayangkan kalau seandainya kita nggak peduli, lalu kemudian kita diam-diam saja, gitu. Kemudian negara itu merumuskan kebijakan, dan kebijakan itu diambil untuk menguntungkan segelintir orang, apa yang terjadi? Maka banyak masyarakat itu yang akan mendapatkan dampak negatif. Nah, itulah kemudian teman-teman, kenapa gerakan sosial ini menjadi penting. Jadi alasannya kenapa gerakan sosial itu muncul, ya karena ada persoalan-persoalan ketimpangannya. Hukum akan memainkan peran di situ. Karena hukum yang tidak adil akan menciptakan banyak menyengsarakan masyarakat. Kan? Banyak menciptakan ketimpangan. Nah, maka gerakan-gerakan itu perlu dilakukan agar kemudian ada sedikit pergeseran perubahan. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut. Nah, jadi teman-teman dalam konteks gerakan itu kita lihat aksi-aksi ya. Saya kira sebagai mahasiswa kalian pasti sering melihat aksi-aksi ya, tindakan-tindakan kolektif gitu. Oke, nah aksi-aksi itu kemudian ada polanya, ya, pola yang kemudian bisa kita pahami. Oke. Apa saja polanya? Karena tidak semua gerakan itu memang dia ingin menuntut perubahan, akan tetapi perubahannya juga ada skalanya. Gitu. Dulu teman-teman eh, karena ada teman kita yang pakai cadar gitu, ya. Eh, Orang dulu anti terhadap cadar, ya kan? Gitu. Seksisme, orang anti terhadap itu. Dianggap radikal segala macam gitu kan. Nah, tapi kemudian gerakan hijab itu juga muncul.
Sehingga kemudian bagaimana gerakan itu pada akhirnya merubah cara pandang kita melihat sesuatu yang kita anggap sesuatu yang abnormal dalam tanda kutip, lalu kemudian oh ya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Jadi ternyata ada gerakan sosial itu yang diinginkan adalah untuk mencapai sebuah perubahan, changes, yaitu jadi ada kata kunci pertama changes, perubahan, yang kedua adalah ada apa namanya kolektif dilakukan oleh sekelompok orang, gitu, dan juga isunya berkaitan dengan masyarakat umum, tidak isu pribadi. Jadi kalau melakukan gerakan sosial bukan isu pribadi, gitu. Jadi andaikan suatu saat kamu menikah, ya pengen nikah kan? Ada yang nggak pengen nikah? Ya, pengen nikah semua. Andaikan suatu, oh, kira-kira begini. Kalau seandainya menikah, lalu apa bayanganmu tentang menikah? Kamu lah yang paling dekat. Ya, apa? Wow, bahagia. Pernikahan is happiness, kebahagiaan. Ada yang lain? Kira-kira kalau dibilang menikah itu apa gambaran? Apa? Apa Mas? Wah, tidak bisa membayangkan sama sekali. Pasti kita punya bayangan cinta, gitu kan? Punya bayangan kasih sayang, gitu. Ya karena memang hakikatnya kita adalah uh, butuh untuk mencintai, gitu. Tapi kita juga butuh untuk dicintai. Nah, iya kan? Kalau mencintai terus nggak dicintai repot kita, Mbak. Iya kan? Nah, bertepuk sebelah tangan ya. Gimana bertepuk sebelah tangan itu ya? Gitu. Jadi kita kemudian menikah, lalu setelah menikah yang kita anggap itu bahagia, ternyata setelah menikah KDRT terus yang terjadi. Bahagia enggak itu? Enggak. Nah, pertanyaan saya adalah KDRT itu masalah pribadinya apa enggak? Enggak jadinya kan. Karena KDRT itu banyak dilakukan. Hampir banyak rumah tangga itu yang mengalami KDRT. Artinya, kekerasan yang kita alami itu bukan masalah pribadi, tapi masalah publik. Jadi ketika kita menyuarakan isu ke KDRT, itu adalah isu publik. Masuk ke dalam isu gerakan sosial. Gitu. Tapi kalau kamu putus cinta, itu masalah pribadimu apa enggak? Oh ya itu pribadimu, nggak perlu pakai protes-protes juga. Ya, jadi saya ingin mendekatkan analogi tentang bahwa gerakan sosial itu dilakukan oleh kolektif, pertama, yang kedua adalah isunya, masalahnya juga masalah-masalah kolektif, gitu. Ya, berkaitan dengan masyarakat. Jadi itu teman-teman. Jadi dalam gerakan sosial itu ada lebih kurang 4 pola, ya, 4 pola gerakan. Ntar ya saya, nah ini lebih kebaca, kebaca ya, kelihatan ya, gitu. Jadi eh, ada perubahan sosial yang diinginkan itu ada 4 pola. Yang pertama merujuk kepada individu, yang kedua itu merujuk kepada yang lebih luas, everyone, gitu, ya kan? Nah, individu itu yang disebut dengan alternative social movement atau redemptive social movement. Berkaitan dengan yang lebih umum, itu berkaitan itu adalah reformasi atau revolusi. Nah, kan kalian sudah pernah dengar pasti revolusi kan? Orang pendidikan bilang revolusi pendidikan. Maksudnya apa? Melakukan perubahan totally, revolusi hukum. Maksudnya adalah perubahan hukum itu secara total. Ya kan? Nah, tapi kalau transformasi, dia ingin merubah tapi nggak total. Melainkan perubahan itu adalah sebahagian. Karena dianggap ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki begitu. Nah, ini uh, beberapa penjelasan yang bisa apa namanya? Sebelum penjelasan, teman-teman ini ada video yang bisa dilihat ya. Nah,
Nah, kita lihat ya, kita saksikan ya. Ya. Oke, itu kasus pada Pilpres 2019 dulu. Barangkali teman-teman udah pasti tahu lah ya, begitu. Oke. Nah, udah kuliah apa belum dulu? Belum, masih TK, SMP ya. Oke. Oh, SMA. Oh, gitu. Iya, nah SMA harus melek melek apa namanya? Soal gerakan. Ini ada satu lagi. Nah, ini yang terbaru, yang terbaru. Nah, nggak asing deh. Warga Amerika Serikat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Putih. Mereka meminta Presiden Donald Trump tidak ikut campur perang Israel dan Iran. Masa juga tak ingin AS membantu Israel dalam bentuk pendanaan. Salah satu pendemo mengaku hanya ingin negaranya nanti. I don't know what they're doing. Like all the governments are doing the worst thing. All of them. I don't want war in Iran. Actually, it's my country. I don't want it to be destroyed because, like the Netanyahu thinking you're having the nuclear weapon. It's like no factors in that. He's just funding Iran without any factors. Oke ya, baik. Hanya dua video itu, teman-teman. Apa namanya? Kita lanjutkan sedikit ya. Sebelum kelas kita ini kita akhiri. Ya, kita lanjutkan materi kita minggu depan begitu. Nah, ini semacam ulasan singkat. Nanti teman-teman bisa baca. Ada gerakan sosial reformatif itu penjelasannya adalah ini, gitu ya. Gerakan yang diinginkan perubahannya itu sebahagian karena memang ada sistem yang perlu diperbaiki, gitu, ya kan? Saya kira hampir terjadi kok. Bukan cuma pada skala pemerintahan, pendidikan kita juga perlu direformasi, ya kan? Hukum juga perlu, ya kan? Berbagai aspek itu. Nah, yang kedua ini gerakan sosial alternatif, ya kan? Menyasar pada individu begitu untuk semacam apa namanya perubahan-perubahan yang bisa gaya hidup, perilaku begitu yang dianggap itu memang tidak atau menyimpang dari hal yang umum gitu. Oke, ini gerakan redemptif, itu personal. Kemudian ada revolusi yang saya bilang tadi, merubah totally ya. Kemudian ini teman-teman bisa lihat juga ya sebagai sebuah penjelasan singkat. Kesimpulan reformis itu adalah sistem parsial, skalanya adalah struktural, kemudian metodenya itu damai, advokasi, legal, ada juga alternatif, target perubahan itu pada individu, ya, personal, kemudian redemptif itu transformasi individu, revolusioner itu lagi-lagi sistem tapi bersifat total. Oke ya, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Nah, insya Allah sudah paham, Alhamdulillah, senang banget saya ini. Sebelum kita akhiri, ini ada satu pertanyaan. Analisislah gelombang massa pada kasus Pilpres 2019. Gitu. Oke? Saya beri waktu agak beberapa detik untuk teman-teman bisa mengungkapkan kira-kira apa sih analisisnya. Oke? Oke, silakan Mas. Oke. Pola gerakan sosial yang terjadi pada masa kasus Pilpres 2019 termasuk
pola gerakan sosial. Oke. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang bertujuan untuk mengubah sebagian aspek tertentu dalam sistem sosial ataupun kebijakan negara tanpa mengganti sistem secara keseluruhan. Oke. Dalam Pilpres 2019, aksi massa yang besar Jakarta tidak menuntut untuk merubah keseluruhan sistem pemerintahan, melainkan menuntut dan menyuarakan keadilan yang dirasa hilang dalam proses ini. Jadi yang dituntut oleh massa adalah proses dari demokrasi elektoral agar lebih jujur, adil, dan transparan, sehingga kualitas pilpres dapat dilakukan secara baik. Hal ini juga didasarkan pada banyak masyarakat yang merasa tidak puas terhadap sistem yang ada. Tapi kuncinya adalah tidak merubah secara keseluruhan sistem pemerintahan, tidak merubah secara sistem pemerintahan. Oke, jadi situ kata kuncinya ya, reformatif itu tidak merubah keseluruhan, begitu. Oke, saya kira teman-teman kelas kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih atensinya, ya. Mudah-mudahan berkahlah ilmunya, ya. Berkah hari ini, berkah pula ke masa yang akan datang, gitu ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.